Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Sekjen PGRI, Bapak Dugdung Abdul Qadir, dan beliau sudah siap untuk membahas bagaimana guru-guru honorer ini akan diangkat menjadi ASN skema P3K. Jumlahnya banyak ya, dan mudah-mudahan termasuk Anda semua. Dan tentu saja Anda, saya minta untuk klik subscribe supaya channel ini menjadi channel yang didengarkan oleh pengambil kebijakan. Ketika kita rame-rame untuk mengusulkan sesuatu dan kita berkumpul di sini puluhan ribu orang, insya Allah suara kita akan didengarkan bersama Pak Dudung ini. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, yaitu Mas Teguh Heriwiono MPD. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Karanganyar. Dan ini di Kabupaten Ngawi sana. Dan oleh karena itu ikuti terus, jangan sampai tidak mengikuti channel ini yang menampilkan Pak Dudung sebagai narasumber. Dan untuk next episode 3 kita juga akan hadir bersama Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekjen. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Dan puasa kita rasanya cepat sekali, tiba-tiba sudah hari ke-17 puasa ya. Tiba-tiba udah Ya, 19 atau 18, Prof? 17 lah. 17 saya kira Pak Dudung. 17 ya. Kalau 19 itu ada juga, ada di daerah Gunung Kidul sana. Ada kalau gimana Pak Dudung? ASN untuk P3K guru-guru honorer kita Pak Dudung. Jelaskan Pak Ya. Dudung. Begini, Prof, di beberapa kesempatan PGRI selalu memohon dan meminta di forum-forum organisasi, baik Kongkernas, kemudian terakhir di Kongres, bahwa PGRI meminta kepada pemerintah, khususnya disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang hadir saat Kongres dan sekaligus membuka Kongres. Salah satu di antaranya adalah bagaimana PGRI meminta untuk memperhatikan serius bagaimana kekurangan tenaga guru. Dan meminta dituntaskan terkait dengan pengangkatan P3K, karena di P2, P3, bahkan mungkin P1 masih ada yang tersisa. Nah, ini dorongan dari PGRI untuk terus pemerintah mengangkat guru-guru honor yang belum diangkat untuk menjadi tenaga P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Nah, ini yang ingin kami dorong, dan tidak lama dari itu bahwa pemerintah mengumumkan melalui Kemenpan RB akan diangkat ASN P3K 2,3 juta tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Ini catatan buat kita penting, Prof. Ya. Karena jangan sampai nanti pemerintah menjanjikan angin surga, tetapi nyatanya dengan berbagai alasan tidak terlampaui pendaftar yang ada. Padahal kebutuhannya adalah 2,3 juta. Nah, yang akan jadi soal lagi, Prof, yang harus kita kawal adalah bagaimana pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota mendaftarkan kuota yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Karena jangan-jangan nanti ada kabupaten kota atau provinsi yang tidak mendaftarkan kuota di tahun ini untuk pengangkatan P3K. Karena apa? Mereka bukan tidak beralasan. Karena mereka kesulitan dengan anggaran, Prof. Nah, ini yang akan jadi soal dan kita akan kawal terus. Ya. Sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tetapi setelah kami berkoordinasi dengan Kemendikbud melalui GTK, bahwa
ini sudah disiapkan anggarannya oleh Kemenq. Tapi kalau masih ada nanti pemerintah daerah dan provinsi, kabupaten kota yang masih enggan untuk membuka kuota di tahun 2024 dan 2025, ini akan jadi korban lagi adalah para guru honor, Bro. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan kami mohon kepada Kemenpan RB untuk terus membantu menjelaskan, mengkoordinasikan sehingga daerah penting untuk mensikapi 2,3 juta tenaga honorer yang akan diangkat di tahun 2024, Prof. Ini janji dari pemerintah. Persyaratannya sudah disiapkan, kemudian mekanismenya sudah disiapkan secara aplikasi. Tinggal sekarang apakah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu nyambung sehingga duduk bareng dan menyiapkan anggaran sehingga teman-teman di daerah-daerah, di provinsi, kabupaten, kota bisa mendaftar dan bisa menikmati kesempatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. PGRI atas nama seluruh guru di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kalau ini betul-betul terjadi. Dan mudah-mudahan kami mendukung secara moral bahwa program ini sangat-sangat memuliakan, sangat-sangat memartabatkan, sangat-sangat mensejahterakan, dan sangat-sangat memprofesional serta melindungi para guru di seluruh Nusantara. Begitu, Prof. Ya, Pak Dudung. Tapi terima kasihnya itu berlaku kalau sudah beres semua, Pak Dudung ya. Ya. Ya, memang kita berterima kasih atas planning, atas rencana untuk mengangkat gitu. Tapi perencanaan ini harus dikawal. So, PGRI mengawal. Dan saya kira pengangkatan P3K untuk PPG Prajabatan pun Pak Dudung. Kemarin juga bilang bahwa sudah disiapkan Kementerian Keuangan. Memang apa-apa kan yang menyiapkan Kementerian Keuangan Pak Dudung soal dana itu. Nggak ada Kementerian Teknis menyiapkan dirinya sendiri untuk keuangan. Tapi yang lebih penting adalah yang dikatakan Pak Dudung tadi, sinkronisasi anggaran itu. Oleh karena itu, message kita kepada Menteri Keuangan dari Kementerian Keuangan, kalau ngirim duit untuk gaji guru itu jangan dijadikan satu gelondongan dengan DAU saya kira karena satu satu akun di daerah sulit memisahkan dan cenderung bahwa daerah memakai duit yang sudah ada ketika APBD dia belum ideal Pak Dodo. Jadi harus diirmak, diberi tanda ini adalah untuk gaji guru P3K yang akan diangkat di tahun 2024 sebanyak 2,3 juta. Gimana Pak Dudung menurut Pak Dudung? Ya, sepakat, Prof. Memang tata kelola keuangan dan transformasi bagaimana politik kebijakan anggaran ini menjadi penting, Prof. Pertama, pastinya pemerintah pusat sudah menyiapkan itu semua, tata kelola, tetapi kadang-kadang dalam proses implementasi ini, Prof, dalam proses implementasi, terkadang pemerintah baik pusat maupun daerah ketika ada masalah saling lempar persoalan, bukan mencari solusi. Ini persoalannya bukan di daerah tapi di pusat, tapi orang pusat bilang ini persoalannya bukan di pusat tapi di daerah. Nah, ini hal-hal semacam ini mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita berdoa nanti pasca presiden baru, para pejabat baru, para menteri baru bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar dalam khususnya dalam dunia pendidikan dan wabil khusus dalam bagaimana transformasi tata kelola guru sehingga guru-guru ini bisa nyaman bekerja, bahagia melaksanakan tugas, kemudian bermakna dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan yang paling penting, bagaimana guru-guru ini menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini penting kalau dikelola, ditata, kemudian disiapkan dengan baik. Tanpa itu, saya meyakini bahwa guru-guru kita akan sulit berkembang maju, akan sulit berubah maju, dan akan sulit memiliki sebuah konsep mindset yang jelas terkait dengan
dukungan dan kolaborasi mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Itu Prof. Ya, 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 ya. Kalau guru kita itu tidak diperkuat profesionalitasnya, saya kira Indonesia masih tinggal Indonesia cemas Pak Dudung. Karena SDM itu sangat menentukan. Ya, Apalagi bonus demografi 2035 beberapa tahun lagi Pak Dudung sudah siap. Tapi oleh karena itu ini kesempatan, tidak boleh disia-siakan untuk menyiapkan guru yang lebih profesional, guru yang memiliki kepastian di dalam bekerja, guru yang memiliki kesejahteraan. Dan tentu saja pemerintah harus mempunyai risk management, manajemen risiko terhadap perencanaan ini. Jadi harus ada contingency plan. Kalau tidak jalan plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Dan tentu ini harus duduk bersama pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu kan juga kadang-kadang nggak punya duit Pak Dudung. Jadi kalau ada duit dari pusat itu tidak digunakan untuk misalkan saja kepentingan pendidikan, walaupun seharusnya untuk kepentingan pendidikan. Ini kenyataannya. Nah, tentang kewilayahan itu jadi masalah nggak Pak Dudung? Bagaimana PGRI melihat? Misalkan saja guru honorer itu kan ada juga yang jauh dari rumahnya, misalkan saja. Bisa nggak itu kira-kira berpikir bahwa penempatannya itu berbasis kewilayahan di mana dia tinggal, dia berdomisili. Kalau itu bisa sekaligus mumpung kerjaannya itu belum, itu direncanakan supaya guru itu tidak berjalan jauh dari rumahnya. Apalagi di Sumatera misalnya, di Kalimantan itu domisili dia dengan sekolah itu kadang-kadang kan jauh sekali Pak Dudung. Bisa nggak itu diusulkan Pak Dudung? ya. Ini menjadi konsen PGRI, Prof, karena salah satu di antara mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan itu para guru bekerja di tempat tugas yang tidak jauh dari tempat tinggal. Nah, ini kemarin kita menerima teman-teman dari Kabupaten Sumbawa membawa persoalan ini, Prof. Ada seorang ibu yang baru nikah, baru punya anak, ditugaskan di pulau, perjalanannya juga hampir 12 jam, sehingga ini yang membuat kesulitan di dalam bagaimana antara mengembangkan tugas dan fungsi kemudian dan keluarga ini yang mungkin harus dipikirkan juga, walaupun sebetulnya mereka sudah membuat surat perjanjian siap ditempatkan dimanapun ia berada. Nah, solusinya adalah memang tidak mudah, Prof. Setelah kita menyampaikan ini ke GTK, memang tidak mudah pemetaan terkait dengan bagaimana si guru ini, para guru ini menempatkan di tempat tugas awal. Nah, sebetulnya kalau kita memetakan dengan benar, sebetulnya tidak sulit juga. Ketika guru itu mengajar di situ, kembalikan ke sekolah itu, dan ketika di sekolah tersebut ada kelebihan jam mengajar, tinggal dicari sekolah mana yang bisa memenuhi guru tersebut yang terdekat dengan sekolah tersebut. Tapi ketika tidak ada, Prof, ya suka tidak suka memang harus agak jauh ke wilayahnya Ya. ataupun di kabupaten lain. Bahkan ada yang antar provinsi, bahkan ada yang antar kabupaten kota. Kemarin kita nerima teman-teman dari Kalimantan Barat, Prof. Yaitu dia tinggal di Kabupaten Singkawang, ngajar di Kuburaya. Ini kan sangat jauh, walaupun itu satuan pendidikannya adalah SMA. Nah, meminta kepada PGRI untuk mengadvokasi seperti yang Prof sampaikan, guru-guru itu ditempatkan sesuai dengan wilayah tempat tinggal, sehingga ini salah satu membantu dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para guru. Itu, Prof. Ya, oke, baiklah Pak Dudung. Saya kira informasi penting sudah kita sampaikan, dan para pemirsa ikuti terus, stay tune dengan suyanto.id dengan narasumber Pak Sekjen PBPGRI ini. Minggu depan kita akan berbicara dengan Pak Sekjen mengenai syarat-syarat apa yang harus Bapak Ibu siapkan supaya bisa direkrut menjadi P3K dalam ASN kita. Terima kasih Pak Dudung atas kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di channel ini. Insya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.